Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulfatul Rismawati, NPM 20110300173. Kelompok 8 Ujian Komprehensif, Bapak Dr. Ali Murtado, MSI. Paradigma baru pendidikan nasional dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Paradigma pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan hakikatnya bertujuan memerdekakan manusia dengan mengembangkan segenap potensi yang ada padanya. Sebab itu pendidikan harus berorientasi kepada anak didik atau peserta didik. Sedangkan segenap faktor pendidikan lainnya baik pendidik, alat pendidikan maupun kondisi pendidikan mendukung perkembangan peserta didik. Dengan begitu memang diperlukan pendidik yang bermutu, alat pendidikan yang sesuai jumlahnya dan mutunya, serta kondisi pendidikan yang kondusif bagi terwujudnya pendidikan. Akan tetapi itu semua kalah penting dengan adanya kemungkinan dan kesempatan peserta didik menggunakan dan mengembangkan pikiran dan perasaannya serta daya kreasinya. Pendidikan harus berorientasi pada peserta didik. Pada waktu ini, paradigma pendidikan masih amat berbeda dengan apa yang dikemukakan ini. Agar pendidikan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, harus ada perubahan dan pembaruan paradigma. Hanya dengan paradigma pendidikan baru ini, bangsa Indonesia dapat mengharapkan masa depan yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermoral. Peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lembaga pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Perhatian khusus diberikan kepada perkembangan dan kemajuan pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan adalah suatu proses atau upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Saat ini, pendidikan di Indonesia mengalami pasang surut, serta sebagai permasalahan pendidikan menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Permasalahan inilah yang menjadi faktor utama di balik rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus masyarakat. Dibandingkan dengan negara maju lainnya, kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena mutu pendidikan belum mencapai standar dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Disebabkan dengan adanya keterbatasan dalam beradaptasi, tidak hanya terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
Faktor penyebab mutu pendidikan di Indonesia rendah. 1. Sejak tahun 60-an, pembelajaran hanya dilakukan melalui buku paket. Meskipun kurikulum di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, namun saat ini pembelajaran guru masih menggunakan buku paket. Guru menggunakan buku paket sebagai acuan tanpa memunculkan ide-ide baru, karena pembelajaran sangat memerlukan keaktifitasan dari guru dalam menyampaikan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kedua, metode mengajar satu arah. Pada umumnya, guru cenderung menggunakan metode ceramah karena dianggap mudah dan tidak memerlukan persiapan yang rumit. Guru dapat membuat media atau alat peraga yang membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. 3. Kurangnya sarana belajar. Hal ini sering terjadi pada daerah terpencil yang khususnya menjadi perhatian pemerintah. Keempat, guru tidak menanamkan diskusi dua arah. Ketika pembelajaran hendaknya diberikan kesempatan untuk bertanya, bukan sekedar meminta mereka mendengarkan lalu mengajukan pertanyaan. Hal inilah yang menyebabkan semua siswa menjadi tidak aktif saat pembelajaran. Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut Yusak Baharudin, tujuan supervisi akademik yaitu mengembangkan proses belajar mengajar menjadi lebih baik dengan melakukan pembinaan kepada guru dan meningkatkan profesi mengajarnya melalui 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar mengajar. 2. Mengandalkan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 3. Menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berjalan lancar dan optimal. 4. Melalui keberhasilan sekolah dalam melaksanakan tugasnya. 5. Memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan. Dengan bantuan pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan, guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecekapan guru-guru seperti bimbingan dan usaha pembaruan dalam pendidikan dan pengajaran, serta budaya organisasi pembelajaran dan kegiatan pelatihan. Untuk mencapai tujuannya, pendekatan tersebut harus dilakukan secara direktif, kolaboratif, atau non-direktif dengan mempertimbangkan tingkat kematangan konseptual serta komitmen seorang guru dengan berkolaborasi bersama konsultan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat menjadi langkah awal untuk tercapainya pendidikan yang berkualitas. Sekian, terima kasih. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.